Halo guys, welcome back to my channel. Jadi buat video kali ini aku belum upload yang vlogmas. Jadi nanti setelah ini aku baru upload vlogmas. Buat yang vlogmas juga tadinya aku pengen bikin 1-3 episode, tapi karena kayaknya nggak begitu banyak hal yang bisa aku record karena sibuk banget, banyak acara. Jadi kayaknya cuma sampai 2 episode aja. Dan kali ini sebelum aku ke vlogmas, aku mau kasih jeda dulu. Aku mau bahas lagi tentang beberapa hal yang menurut aku menarik akhir-akhir ini. Dan by the way, kayak yang kalian lihat, ini aku tadi bangun itu jam 5.45. Aku juga nggak selalu bangun jam 4 pagi kok guys. Buat kalian yang pernah ngeliat vlog jam 4 pagi aku, ada kalanya juga aku kayak lagi males banget bangun kepagian. Jadi ya udah bangun agak mepet-mepet aja. Dan tadi yang pasti malamnya sebelumnya tuh aku udah siapin baju, itu harus banget. Udah siapin outfit apa yang mau dipakai dan siapin barang-barang yang mau dibawa. Jadi pastiin walaupun bangun agak siang dari biasanya, semuanya itu udah disiapin dengan baik. Dan sebelum berangkat juga nggak lupa buat beresin tempat tidur dulu. Terus juga buka jendela dan taruh tanaman kaktus aku nih di depan jendela biar dia kena cahaya matahari. Udah jam 6.15, akhirnya udah selesai semuanya nih, kamar aku udah beres. Udah dipastikan sebelum pergi kamar aku rapi. Aku lanjut buat turun ke bawah buat siap-siap mau berangkat. Biasanya aku berangkat jam 6.20, jam 6.25 lah ya biasanya. Dan ini pastinya aku pakai jaket dulu, terus pakai parfum juga. Terus aku mau pamer, ini lucu banget gantungan tas aku. Aku dibeliin sama adik aku ulang tahun kemarin, lucu banget. Terus ini udah selesai, aku mau berangkat. Udah selesai pakai sepatu dan lanjut kita OTW. Cuacanya lagi cerah banget, seneng banget, nggak kayak lagi mendung-mendung kayak kemarin-kemarin tuh guys, kan lagi sering hujan ya. Dan udah sampai di stasiun jam 6.30. Aku tap kartu lagi seperti biasa. Dan yang lagi pengen aku bahas itu beberapa pertanyaan dari kalian sih. Sebenarnya ada lumayan banyak yang ngechat aku, yang nge-DM aku. Lebih ke mungkin gak yang 100% curhat sih, tapi dari pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak yang kayak bingung gimana ya, mereka tuh lagi berusaha misalnya konten, atau ada yang lagi coba YouTube juga, atau ada yang lagi mau coba kerjaan baru dan sebagainya, tapi rasanya nggak berhasil, atau udah usaha tapi hasilnya tuh tetap mentok di situ aja gitu. Sebenarnya lagi usaha juga, lagi berjalan juga prosesnya, tapi di kepala tuh udah kepikiran apa gue berhenti aja ya. Mungkin bukan, aku yakin bukan karena males gitu, bukan juga karena nggak mau lagi ngelakuin itu, tapi ya kita realistis aja, pasti ada rasanya kita capek, apalagi di saat hal yang sebenarnya lagi kita kejar-kejar tuh tapi nggak sampai-sampai gitu ke hal yang udah kita harapin. Dan sebenarnya ya pengen nyerah itu ya manusiawi lah ya guys ya. Apalagi kalau misalnya kita udah lama ngerasa kok hasilnya nggak sebanding ya sama usaha kita. Dan di titik ini tuh pastinya yang capek bukan badannya doang, tapi harapannya juga mungkin jadi lama-lama ngeblur gitu. Dan ya mungkin yang bikin berat itu juga sebenarnya satu sih, udah nyoba tapi gagal lagi. Dan setiap gagal tuh sedikit demi sedikit mungkin keyakinan kita sama hal itu tuh semakin turun gitu. Sampai akhirnya kita mikir kita tuh masih mau lanjut atau enggak sih, atau ini tuh sebenarnya jalan aku atau bukan sih, atau aku coba yang lain aja ya, gak usah dilanjutin ya. Dan kadang kita kira pengen nyerah, padahal sebenarnya tuh mungkin beberapa dari kita tuh cuma pengen istirahat, karena capek yang lama itu tuh bikin semua terasa pengen selesai gitu. Mungkin bukan berhenti ya, cuma pengen jeda aja. Dan di fase ini menurut aku boleh kok kita nurunin standar keinginan kita tadi. Gak harus langsung maju jauh, ngebut banget, gak harus langsung produktif parah. Yang penting jangan ninggalin diri sendiri, apalagi ninggalin impian kita sendiri. Mimpinya tetap ada, cuma caranya aja yang diperlambat. Kayak yang aku udah share ke kalian video selanjutnya, video sebelumnya, kalau misalnya aku udah bikin bullet journal sama vision board buat tahun depan. Dan selama aku menerapkan itu, apakah aku selalu semangat tancap gas buat mencapai semua mimpi-mimpi itu? Jawabannya enggak. Dan apakah aku pernah ngerasa terbebani sama adanya vision board yang aku lihat setiap hari? Pastinya ada. Tapi kalau aku perhatiin lagi,
rasa-rasa aku terbebani atau nggak semangat dan sebagainya, itu tuh bukan muncul karena aku pengen nyerah, tapi sebenarnya ada di fase lagi capek aja. Bayangin guys, misalnya kita seharian ini abis kerja di kantor atau mungkin dimanapun kalian bekerja sekarang, atau mungkin kalian udah seorang ibu yang udah capek banget seharian ngurusin anaknya, terus kalian punya nih keinginan, punya mimpi-mimpi kalian, misalnya dalam bentuk vision board yang aku bikin itu ya, udah ada gambar-gambar impian-impian yang kita pengen dan kita ngeliatin itu tiap hari. Terus posisinya mungkin kerjaan kita lagi capek atau lagi ngurus anak yang lagi tantrum, misal lagi capek, atau mungkin masalah-masalah lainnya. Terus kita diperhadapkan sama, ingat loh ini mimpi kamu, pasti kan rasanya terbebani gak sih? Rasanya kayak aduh, kayak jadi ngerasa tertinggal, ngerasa kayak aduh gue tuh lagi capek banget, apa udah ya nyerah aja, kayak gitu guys. Jadi itu yang selalu aku alamin beberapa waktu ke belakang pastinya, dan pasti ada fase-fase itu dimana kita tuh sebenarnya bukan pengen nyerah karena kita males atau nggak usaha, tapi sesimpel kita tuh capek gitu. Dan dari situ aku belajar buat menata lebih ke mengontrol emosi aku. Kalau misalnya aku udah mulai capek, udah mulai kayaknya kerjaan aku lagi banyak, terus juga aku akhirnya lagi buka jurnal aku dan ngeliat list-list keinginan aku, biasanya aku tarik napas dulu, terus aku bilang sama diri aku sendiri, oke, hari ini aku lagi capek, buat ngeprogres mimpi-mimpi aku ini lagi, kita lanjut besok aja ya gitu. Jadi dengan kesadaran penuh, aku tuh bilang sama diri aku sendiri kalau aku mengiyakan kalau diri aku capek, dan aku mengizinkan diri aku buat istirahat hari ini biar besok kita lanjut lagi. Dan sebenarnya semua tuh tentang pikiran kan ya, semua tuh pusatnya ada di pikiran. Dan setelah itu aku terapin, aku nggak pernah lagi sih ngerasa terlalu terbebani sama semua mimpi-mimpi yang aku lihat. Justru dengan kayak gitu aku lebih ngerasa manusiawi gitu. Karena pernah juga kok guys ada di fase aku lagi ambisiusnya yang kayak ngerasa tiap hari itu jadwal aku tuh harus padat, aku tuh harus produktif dari A sampai Z, dari bangun pagi sampai tidur lagi, pokoknya harus ada hal-hal yang aku hasilin gitu. Dan itu jujur cuma bertahan paling lama kayaknya cuma 1 minggu deh guys. Abis itu aku malah burn out, malah aku gak mau ngelakuin apapun sama sekali. Dan itu disayangkan banget kan, kita udah ngelakuin banyak hal seminggu ke belakang, tapi karena cara atau strategi kita salah, malah kedepannya kita jadi ngerasa kayak trauma atau capek sama hal-hal yang sebelumnya kita lakuin. Jadi menurut aku ya semuanya butuh strategi lah ya, dan kita juga harus tahu batas-batas diri kita, kapan kita udah mulai capek, kapan emang kita lagi semangat-semangatnya. Jadi dengan kita kenal lah sama diri kita sendiri, menurut aku itu ngebantu banget buat ngontrol diri kita buat mencapai target-target kita, apalagi udah mau ganti tahun. Dan by the way tadi udah aku tunjukin ya, ini tuh udah jam 4:30 sore di kantor aku, dan kita mau ada tuker kado akhir tahun. Ini selalu kebiasaan di kantor aku. Jadi tahun ini di lantai aku semuanya ikutan. Kalau tahun lalu tuh ada beberapa divisi yang gak ikut. Nah kali ini tuh rame banget, dan untuk ketentuannya kita harus bungkus semuanya pakai kertas coklat. Dan kalau ada yang bungkus-bungkus pakai kertas warna-warni, kemarin tuh dihukum, disuruh joget TikTok kemarin, seru banget. Dan aku kedapatan ini guys, ini lumayan lah ya buat mama di rumah, dapat jepitan baju gitu sama alat jahit. Ini tuh beli di DIY nih orangnya nih yang ngadoin nih, tapi nggak apa-apa, lumayan. Dan ini lucu banget, kalian bisa lihat guys momen dimana ada salah satu rekan kerja aku dapat gelas yang bisa nyala, dan kita ini manusia-manusia sedang lelah itu ngerasa terhibur banget dan kayak seru banget aja gitu ngeliatinnya. Dan gak lupa selalu ada makanan. Ini aku ambil gorengan aja sama somai. Sebenarnya ada es teh manis, cuma aku nggak ngambil karena abis ini kita ada kegiatan selanjutnya, yaitu year end dinner di FX Sudirman. Jadi ini udah selesai, udah beres-beres, kita turun buat jalan kaki nyebrang ke FX. Jadi kantor aku tuh deket banget sama FX Sudirman, tinggal jalan di kolong MRT aja dan sampai gitu. Dan ini lihat deh guys, langitnya cantik banget karena tadi tuh habis hujan deras siang-siang. Di Jakarta tuh aku ngerasa lagi sering banget hujan,
dan selalu udahannya langitnya tuh cantik banget. Dan aku bersyukur banget sih kalau tiap udah jam 5 tuh pasti hujannya berhenti. Jadi orang-orang pekerja-pekerja ini tuh termasuk aku bisa pulang dengan nyaman tanpa harus hujan-hujanan. Dan ini udah selesai nih, tadi aku udah tap kartu di MRT dan ini aku keluar naik lift tadi. Dan ini disapa dengan langit yang gak jauh. Tuh kan salah ngomong. Disapa sama langit yang gak kalah lebih cantik. Nah ya ampun, susah banget ngomong ya guys. Jadi ini langitnya cantik banget, belum terlalu maghrib gitu. Udah jam berapa ya? Aku kira jam 6 kurang deh. Oh ya guys, by the way, kalau kalian yang suka nanya, ini kalau misalnya aku isi voice over, aku tuh script atau enggak? 90% aku nggak pakai script. Jadi ya udah aku ngomong aja ngalor ngidul apa yang lagi aku resahin, apa yang lagi aku pikirin. Tapi untuk beberapa topik biasanya aku tuh cuma nulis di catatan kecil aja, kayak aku lagi mau bahas tentang kayak misalnya kemarin tentang bahagia nih. Ya udah aku isi poin-poinnya aja apa yang pengen aku sampaikan. Tapi untuk kalimat panjang kali lebarnya ya udah aku rangkai sendiri aja. Jadi kalau kalian dengar yang suka ada typo-typo ngomong, ya mohon dimaklumi ya guys, karena ini semua mengalir begitu saja. Dan aku tuh bukan orang yang suka ngisi voice over sepotong-sepotong. Jadi aku sekali one take aja gitu, mau bagus atau enggak. Biasanya sih aku dengerin lagi dari awal sampai akhir, tapi aku usahakan semuanya bagus biar aku nggak perlu take ulang gitu. Dan ini aku udah sampai di QQ Kopitiam, nama tempatnya, dan kita udah reservasi pastinya karena buat berapa ya? Aku lupa, kayak 20 orang lebih deh di sini. Dan di sini tempatnya lucu banget, ada spot-spot yang estetik pastinya. Salah satunya di sini. Di sini aku mirror selfie. Nah ini kurang lebih gambaran tempatnya. Outdoornya juga nggak kalah bagus sih guys. Cuma kita pilih indoor aja karena kalau di outdoor kan banyak yang ngerokok ya. Nah, terus di sini, nah ini teman-teman kantor aku udah izin guys sama mereka buat tampil di YouTube aku. Terus ini makanannya, aku pesen tom yum seafood sama es teh manis. Nah ini kenapa aku tadi nggak ngambil es teh manis di konsumsi tukar kado, karena aku bakal minum es teh manis aja di sini. Dan semua makanannya udah sampai, kita udah makan dan selesai. Dan ini akhirnya kita udah balik lagi, mau pulang lagi, dan ini udah malam sih guys jatuhnya. Terus aku berdua sama temen aku doang sih, karena yang lainnya tuh udah pada pisah. Nah ini kalian melihat ya, setelan anak kereta balik lagi pakai jaket, pakai masker, rambut dicepol. Pokoknya pastiin buat naik kereta tuh nyaman, aman, karena kita bakal senggol-senggolan sama orang. Terus di sini dekat pintu keluar FX tuh lucu banget, ada balon-balon kayak gini. Ya seperti biasa tema-tema Christmas gitu lah ya guys. Dan ini udah jam 8.42, ternyata udah jam 9 kurang. Pantesan aku udah ngantuk banget, udah jam-jam tidur aku. Nyampe di MRT udah jam 9 kurang. Dan udah akhirnya aku udah naik, dan ternyata jam segini juga MRT masih agak rame. Cuma nggak serame biasanya sih. Dan ini udah sampai di stasiun KRL. Dan lucu banget, di sini ada Jakarta Christmas Carol. Jadi suka ada anak-anak gitu yang ngisi paduan suara di tempat ini. Lucu banget, ada pohon Natalnya ya guys. Terus udah nih sampai stasiun kereta itu jam 9:10 malam. Oh my god. Untungnya nggak begitu rame, karena pas aku naik kereta aku bisa duduk. Wah ini aku bersyukur banget sih tiap naik kereta bisa duduk. Dan ya kurang lebih sebenarnya kegiatan aku ini sih guys. Aku cuma ngantor kayak biasa, ada tukar kado. Terus udah deh sampai di rumah gitu. Dan lanjut obrolan yang tadi sedikit, aku mau kasih semangat sih buat kalian, buat yang lagi usaha tapi udah pengen nyerah. Kalian gak lebay, kalian gak berlebihan. Kalian cuma lagi di fase-fase tertentu, fase-fase berat di hidup kalian mungkin. Dan kalau ke hari ini kamu masih di sini, masih berusaha, masih berdoa, masih mau mencoba yang terbaik, aku yakin kalian pasti bisa menemukan jalan yang terbaik buat mimpi-mimpi kalian. Dan pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak harus semuanya kalian gas sampai kalian begadang, sampai nggak tidur, sampai nggak jaga kesehatan. Jangan juga kayak gitu ya guys, karena buat kalian bisa menikmati nanti target-target kalian, mimpi-mimpi kalian, pastinya kalian butuh badan yang sehat ya kan. Dan itu aja sih tadi pesan-pesan aku sedikit ya. Dan ini aku udah dijemput pacar aku, dia tiba-tiba pengen beli telur gulung ya, jadi kita mampir dulu.
sebentar beli telur gulung. Nggak tahu sebenarnya pengen banget adiknya sih, jadi ya adiknya nitip buat dia beliin telur gulung malam-malam. Terus sekarang mampir beli gulali. Aku nggak tahu ya apa ya namanya, rambut nenek, harum manis atau gulali, ya itulah ya. Dan tiba-tiba jadi banyak jajanannya karena tadi sampingnya gulali tuh ada jual kacang, jadi beli juga. Dan ini adalah tos wajib aku sama pacar aku tiap kita berpisah. Jadi gitu guys, kurang lebih ya. Halo guys, jadi ini aku udah sampai rumah, baru banget nih masih pakai baju yang tadi. Aku tadi abis cuma cuci tangan, cuci kaki, terus aku naik buat nyalain AC. Terus kalian mau ngevlog dulu sebentar. Ini udah jam 10.32, udah jam setengah 11 malam. Dan abis ini aku lagi masih seger banget guys. Aku belum ngantuk sama sekali. Tapi abis ini aku mau maskeran rambut. Terus abis itu aku masih mau ngerjain jurnal aku, bullet journal aku buat tahun depan, buat Januari. Sama aku mau ngasih tahu ini guys. Jadi aku tuh bikin vision board. Kalau kalian tahu, harusnya aku udah ngejelasin vision board ini sama bullet journal di video sebelumnya, di persiapan aku masuk 2026. Dan ya ini per hari ini tuh tanggal 19 Desember. Jadi sebenarnya di hari inilah aku membuat bullet journal sama vision boardnya yang benar-benar selesai sampai akhir ya guys. Jadinya, nah ini aku ngeprint di Snappy. Terus ini aku ngeprintnya ukuran A3. Nanti pokoknya selengkapnya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya guys. Aku lebih ngejelasin di situ tentang ini dia. Jadi ini adalah vision board aku buat tahun 2026. Pokoknya nanti kalian kalau bingung apaan sih vision board, kalian nonton aja video aku sebelumnya. Terus selain itu aku juga ngeprint buat gambar-gambar bullet journal aku di Januari. Jadi temanya nggak tahu kenapa aku lagi mood banget warna biru. Jadi ini aku udah ngeprint semua gambar-gambar yang aku butuhin buat bullet journal aku. Lucu banget gak sih? Jadi nanti tinggal aku gunting-gunting. Pacar aku nelfon. Tinggal aku gunting-gunting, terus nanti aku tempel di buku jurnal aku. Dan gimana prosesnya dan hasil akhirnya nanti kalian lihat juga di video aku yang sebelumnya, yang persiapan 2006. Oke? Jadi yaudah, ini udah jam setengah 11 malam. Abis ini aku mau mandi, mau maskeran rambut, terus abis itu aku mau gelar karpet. Aku mau ngerjain di bawah biar nggak berantakan di kasur. Terus aku nggak tahu tidur jam berapa, mungkin bisa di atas jam 12 malam buat ngejarin ini. Dan aku juga harus nyicil buat ngedit-ngedit video YouTube selanjutnya. Jadi malam hari ini masih sangat panjang guys. Aku masih banyak kerjaan yang harus aku lakuin karena besok udah banyak lagi kegiatan yang lain. Jadi udah banyak banget. Jadi ya mau nggak mau kita pasti harus ada sedikit banyak mengorbankan waktu kita, tapi yang penting kitanya juga seneng, enjoy. Jadi semuanya ya nggak apa-apa, kita jalanin aja dengan penuh sukacita dan happy gitu. Oke, jadi ini aku mau mandi dulu dan nanti lanjut aku videoin deh gimana prosesnya kurang lebih aku bikin si bullet journal sama vision board ini. Oke, bye bye. Oke, tadi udah aku jelasin lah ya kurang lebihnya. Dan ini adalah behind the scene-nya sebenarnya proses pembuatan vision board sama bullet journal aku yang kalian lihat di video sebelumnya banget nih, yang beberapa hari lalu aku upload. Dan ini aku sebelum mandi, tadinya aku mau mandi dulu, tapi kayak udahlah aku setting tempat dulu karena ini adalah strategi aku juga guys. Ini benar-benar strategi aku kalau misalnya pulang kerja tapi masih mau produktif. Aku selalu ngeset tempat aku dulu buat aku melakukan sesuatu. Kayak sekarang aku kan mau gunting-gunting, mau ngerjain potongan-potongan bullet journal. Nah biasanya kalau misalnya aku udah mandi, udah bersih dan naik kasur, itu biasa aku udah mager dan di pikiran aku tuh udah ada 1001 alasan untuk tidak mengerjakan apapun. Halo guys, jadi ini udah jam setengah 12 malam, 23.31, baru banget selesai mandi. Ini rambut aku lagi masih basah banget, baru keramas. Terus habis itu lagi pakai sheet mask juga, baru aku pakai, udah pakai hand body juga. Jadi udah selesai semuanya masalah per self carean aku. Dan sekarang aku mau gambar yang tadi aku mau gunting-gunting, terus habis itu mau aku nanti tempel di bullet journal aku. Jadi ini perjalanan aku masih panjang banget. Jadi let's go, kita mulai. Nah lanjut strategi aku tadi dan selama ini berhasil. Jadi kalau misalnya aku udah pulang kantor dan pengen ngerjain sesuatu,
Sebelum aku merasakan diri aku yang udah bersih, udah mandi, udah enak, aku selalu ngeset tempat aku dulu buat ngerjain sesuatu. Jadi pas aku masuk kamar tuh kayak ya udah deh, udah disiapin juga meja belajar, semuanya, alat tulis dan lain sebagainya. Jadi aku nggak langsung naik kasur, tapi aku ya ngerjain apa yang harus aku kerjain dulu gitu. Nanti kalau udah selesai baru deh aku beres-beres naik ke kasur gitu. Aku harap kalian bisa menjadikan ini mungkin tips yang baik buat kalian. Kalau kalian pengen produktif juga, saran aku siapin alat-alat yang kalian perlukan sebelum kalian beres-beres mandi dan lain sebagainya, supaya kalian tuh pas udah kena kasur tuh nggak langsung tidur dan jadinya nggak mager buat ngelakuin apa yang sebenarnya kalian rencanain sebelumnya gitu. Dan seperti yang kalian lihat, ini aku ditemanin sama Dracin yang lagi aku suka. Dan ini aku udah selesai gunting-gunting deh, dan udah siap buat istirahat gitu guys. Dan ini lucu banget, kalian bisa tonton ya guys, please video aku sebelumnya, semoga bermanfaat. Halo guys, jadi tadi udah aku kasih unjuk beberapa cuplikan aku ngegunting-gunting buat bullet journal aku ini. Dan niatnya tuh aku mau nyelesain malam ini guys, niatnya. Tapi ternyata ini udah jam 12.42, udah jam 1:15. Dan ternyata aku ngantuk banget, jadinya udah capek juga sih seharian ini seperti yang kalian lihat di kegiatan aku hari ini. Dan jadinya karena rambut aku juga udah mulai kering dan udah pakai hair vitamin, jadi yaudah aku memutuskan untuk menyudahi kegiatan aku hari ini. Jadi aku mau tidur dan mau ngelanjutin besok bullet journal, sekalian mau nge-tag video juga. Jadi ya itu aja video kali ini guys. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan wishnya selalu sama. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu dimanapun kalian berada. Dan sampai berjumpa di vlog aku selanjutnya. Dan kayaknya aku bakal ngepost vlogmas sih kayaknya ya, tapi aku nggak tahu sih, nanti lihat nanti setelah aku edit ini. Oke, jadi tungguin aja video aku selanjutnya ya guys. Bye bye, love you so much.